Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati tim dosen pengampu mata kuliah Kebudayaan Sunda dan teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Selamat datang di presentasi gagasan kreatif kami mengenai perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan salah satu pemajuan budaya. Adapun gagasan yang akan kami jelaskan ini bertajuk Analisis Esensi Kesenian Tari Cikeruhan dan Kuda Renggong sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan. Baik, gagasan ini akan dijelaskan oleh kelompok 7 yang beranggotakan Dian Kurnia, Priyasani, Salwa Nadila, dan Ita Rosita. Pemaparan pertama akan dijelaskan oleh Saudara Dian. Dipersilakan. Baik, pertama saya akan menjelaskan sejarah dari dua kesenian yang kami pilih sebagai objek pemajuan budayaan. Sumedang sebagai bagian dari Jawa Barat dikenal sebagai daerah yang memiliki macam-macam kesenian. Dua di antaranya adalah tari Cikeruhan dan Kuda Renggong. Kemunculan tari Cikeruhan ini belum dapat dipastikan sejak kapan kehadirannya, karena sudah ada sejak lama. Namun, diperkirakan eksistensi tarian ini sudah ada dari ratusan tahun yang lalu, tepatnya pada abad ke-18. Tidak jauh dari namanya, tari Cikeruhan merupakan tarian tradisional rakyat yang berasal dari daerah Cikeruh, Kabupaten Sumedang. Adapun gerakan tarian ini terinspirasi oleh hewan dan dilakukan manusia. Keunikan dari tarian ini adalah adanya penggabungan tari ketok ilu dan kesenian pencaksilat. Oleh karena itu, gerakan tarian ini tidak akan asing dari gerakan menendang, menyikut, menungkup, menangkis, mengelit, dan mengepret. Pada mulanya, tarian ini berupa tari tunggal, tapi kemudian berinovasi menjadi tari berpasangan. Kemudian, pada tahun 1980-an, tarian ini direvitalisasi oleh Nanu Munajat dengan memadukan kombinasi gerakan tarian daerah Pakidulan yang tajam dan gerak pakaleran yang lentur serta dinamis. Penggunaan kostum yang dipakai tari daerah ini memberikan ciri khas Jawa Barat, dengan penari perempuan menggunakan kebaya, rambut yang disanggul, selendang yang dilampirkan di bahu, dan kain batik yang dipakai di pinggang. Sedangkan penari laki-laki menggunakan baju kampret, sarung, ikat kepala, dan sabuk. Selain kesenian tari Cikeruhan dari Sumedang, ada pula seni Kuda Renggong. Seni ini menampilkan 1-4 ekor kuda. Atraksi ini membuktikan bahwa kuda bisa menari sesuai irama dengan baik. Menurut tuturan dari masyarakat yang ada, sejarah dari kesenian ini bermula ketika seorang anak bernama Sipan memperhatikan gerakan-gerakan kuda dan mengembangkannya menjadi sebuah seni Kuda Renggong ketika dirinya menginjak 40 tahun. Istilah kata renggong diambil dari bahasa Sunda yang memiliki arti keterampilan. Dalam kesenian ini, gerak kaki kuda dilatih agar bisa terlihat seperti menari dan pas dengan irama musik. Alat musik pengiring dipakai untuk mengiringkan ini cukup beragam. Ada trompet, gendang, kecerek, beduk, dan macam banyak lagi. Zona keramaian yang didirikan lantas membuat kesenian ini sering dipakai dalam acara-acara hajatan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dr. Salwa, silakan. Baik, selanjutnya kami juga menemukan beberapa permasalahan terkait kesenian tari Cikeruhan dan juga Kuda Renggong yang ternyata berada dalam fase kepunahan. Berikut beberapa permasalahan yang menyebabkan kedua objek pemajuan kebudayaan ini berada dalam fase tersebut. Yang pertama, jumlah pegiat seni yang kian merosot karena kekurangan dukungan dana dan juga sumber daya. Terus yang kedua, ada masyarakat umum yang ternyata sudah tidak banyak yang tahu dan menarikan tari Cikeruhan. Hanya sedikit pula dari pelajar seni yang masih menarikan. Yang ketiga, dari sedikit kuda, hanya beberapa kuda yang bisa dilatih dan digunakan dalam atraksi Kuda Renggong, sehingga terdapat keterbatasan untuk ditampilkan. Lalu yang keempat, penikmat yang sudah sepi semakin menghilang karena keberlangsungan COVID-19 yang cukup lama memengaruhi pementasan. Dan yang kelima, minimnya informasi dan kurangnya optimalisasi pengembangan, pelestarian, pemajuan, dan pemanfaatan kedua kesenian tersebut. Lalu, kami juga menyiapkan beberapa solusi sebagai bentuk upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah pemerintah dapat melakukan penyelenggaraan pelatihan dan juga pembinaan terhadap kesenian tari Cikeruhan dan juga Kuda Renggong dengan terbuka untuk diikuti oleh masyarakat untuk tujuan pengoptimalisasian dalam pengembangan dan pelestarian. Selanjutnya, melakukan pengembangan dan turut menunjang perawatan terhadap sarana dan prasarana kedua kesenian tersebut dan memberikan perhatian kepada para pegiat seni. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan kepada para pegiat seni, baik itu dari segi moral dan juga segi imaterial. Dan yang ketiga, melakukan pencatatan dan perlindungan pengakuan hukum. Dalam hal ini yang baru diakui oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Sumedang hanya kesenian tari Cikeruhan. Sedangkan untuk kesenian Kuda Renggong belum diakui oleh hukum.
Dan yang keempat, melakukan kegiatan pendokumentasian dan juga publikasi digital sebagai upaya penyebarluasan informasi kesenian-kesenian kepada masyarakat luas. Lalu ada pula yang terakhir, pemerintah dapat menggandeng orang-orang yang memiliki pamor di masyarakat untuk mengenalkan dan memberikan daya tarik kepada masyarakat untuk ikut melestarikannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ita Rosita. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat, mulai dari masyarakat dapat turut aktif melakukan pemberdayaan terhadap dua kesenian daerah tersebut dengan mengikuti kegiatan pelatihan kesenian yang diadakan atau dengan turut hadir dalam pementasan kesenian yang diselenggarakan. Yang kedua, utamanya masyarakat harus menumbuhkan minat dan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan tanpa paksaan dari pihak lain. Dan yang ketiga, turut memberikan apresiasi kepada para pegiat seni dari kedua kesenian ini dan juga membantu mempublikasikan ke platform digital sebagai upaya pendigitalisasian kegiatan kesenian dan turut menyukseskan aksi pemerintah setempat. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh instansi pendidikan untuk tetap memberdayakan atau menyelamatkan kedua kesenian ini dari krisis atas eksistensinya, yaitu dengan mengadakan seminar kebudayaan yang mengangkat kesenian daerah seperti kesenian tari Cikerohan dan Kuda Renggong yang telah terlaksanakan setiap tahunnya pada webinar Simposium Budaya dan Proker BEM Gama FIB. Lalu menjadikan kesenian daerah sebagai bagian bahan ajar dalam perkuliahan. Hal ini sudah dilakukan dalam diadakannya mata kuliah kebudayaan Sunda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Triasani. Selanjutnya adalah hambatan. Di dalam setiap upaya yang dilakukan pasti ada suatu hambatan yang akan terjadi, dan kami menemukan hambatan-hambatan yang kira-kira akan terjadi saat dilaksanakannya upaya-upaya yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama itu ada hambatan internal. Hambatan internal ini mencakup satu, kurangnya pemahaman pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya melestarikan budaya. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat Sumedang masih belum terjamin. Hal ini bisa mengganggu kelangsungan upaya-upaya tersebut karena pemerintahan Sumedang akan lebih memfokuskan dana-dana pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat daripada melestarikan budaya. Lalu selanjutnya, kurangnya penyediaan fasilitas-fasilitas seperti internet dan kendaraan umum yang belum tersebar secara luas dan menyeluruh, sehingga akses menuju lokasi kesenian sulit untuk dilalui. Yang terakhir, adanya beberapa masyarakat dan golongan tertentu yang menentang bahkan melanggar orang untuk melakukan suatu tarian. Selanjutnya, hambatan eksternal. Seni tari populer atau modern menjadi hambatan terbesar dalam pelaksanaan upaya-upaya melestarikan seni tari Cikerohan. Lalu antisipasi yang kiranya bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yaitu antisipasi dapat dilakukan dengan cara menghayati pelestarian kesenian Sumedang oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah sangat ditekankan untuk memberikan perannya mengenalkan kesenian dan budaya, bahwa kesenian dan budaya itu sangat penting bagi masyarakat untuk dilestarikan. Selain itu, fasilitas-fasilitas yang memberikan akses masyarakat menuju lokasi kesenian bisa lebih dioptimalkan oleh pemerintah. Baik, selanjutnya simpulan. Tari Cikerohan dan Kuda Ronggeng sendiri merupakan dua di antara kebudayaan sebagian lisan berupa kesenian dari kota Sumedang yang eksistensinya saat ini diambang kepunahan. Oleh karena itu, berbagai upaya rekonstruksi, rekonsiliasi, pemajuan, dan pelestarian diperlukan guna mencegah kesenian itu berakhir sebagai sejarah, baik oleh pemerintah setempat, instansi pendidikan, maupun masyarakat di sekitarnya. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.